Untuk selanjutnya, untuk panelis kedua, kami persilahkan Ibu Evita Adnan untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Evita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sekarang, tadi Bu Eka sudah menjelaskan banyak hal-hal terkait dengan bagaimana guru yang kreatif. Nah, baik, kita akan bersama-sama sekarang membahas tentang apa dan mengapa kreativitas itu penting. Ya. Kreativitas sangat booming. Konon katanya persiapan untuk menjadi orang yang siap memasuki abad 21 harus kreatif loh. Gitu ya. Oke, baik, kita bisa lanjut. Ada satu kata, saya bisa minta tolong ya, kita bisa lanjut slide berikutnya. Ya, kata yang bagus sekali yang dikemukakan oleh seorang tokoh yang kita sudah tidak asing lagi, Albert Einstein. Beliau mengatakan, imagination is more important than knowledge. Imajinasi lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Nah, ini tolong catat Bapak Ibu, kata-kata dua kata ini, imajinasi dan knowledge, imagination dan knowledge, imajinasi dan pengetahuan. Dan Einstein mengatakan imagination is more important, lebih penting loh daripada knowledge. Baik, kita lanjut lagi. Baik, kita memang seperti tadi saya sampaikan di awal, untuk kita bisa survive dalam hidup. Kita survive dalam hidup, survive dalam mengajar, sukses dalam mengajar. Memang kata kreativitas sangat diperlukan, sangat diperlukan. Orang sering sebut kreativitas, oh dia kreatif, sebenarnya apa sih kreatif? Ya. Dan kita lihat di sini bahwa kreativitas itu sangat penting, khususnya bagi guru dalam menyajikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dalam belajar. Ya, kok anak bosen, kok anak seperti ini dan begitu. Apa yang harus kita lakukan supaya anak tetap termotivasi untuk belajar? Begitu bukan Bapak Ibu semua? Ini ada bapak-bapaknya nggak sih pesertanya nih? Oke. Baik, kita akan melihat bagaimana kreativitas itu begitu penting. Perlu saya tambahkan di sini bahwa apakah kita punya kreativitas? Apakah kita punya potensi kreatif? Ibu-ibu, punya nggak kita potensi kreatif? Ya. Apakah kita punya potensi kreatif? Punya? Tidak punya? Oh, kita punya potensi kreatif seperti halnya kita punya potensi intelektual, gitu ya. Semua manusia punya potensi kreatif. Jangan salah loh. Jangan bilang, saya nggak kreatif. Nggak. Kita punya potensi itu. Masalahnya adalah kita berbeda dalam derajat tingkat kreativitas kita. Jadi masalah kita punya potensi itu, tapi kita berbeda dalam derajat tingkatannya. Tingkatan derajatnya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, masalah tinggi, sedang, kurang, selain memang karena kreativitas itu ada satu faktor bawaan, tapi yang penting adalah faktor lingkungan. Apakah lingkungan mengembangkan kreativitas manusia itu? Jadi kita sekarang kreatif atau tidak, tergantung kita punya pengalaman nggak dari kecil berkembang atau tidak kreativitas kita. Orang tua kita bagaimana, guru kita bagaimana di sekolah, sehingga potensi kreativitas itu berkembang atau tidak. Jadi kita punya ya. Jadi ibu-ibu nggak usah sedih loh. Jangan saya nggak kreatif, saya nggak bisa. Nggak, kita punya potensi itu. Masalahnya berkembang atau tidak. Oke. Kita akan lihat satu kegiatan. Coba kita lanjut slide berikutnya. Ya, di slide berikut ini kita lihat, nah ini kita tugas bersama. Mungkin ibu-ibu peserta semua membawa kertas. Ada kertas, ada pulpen. Kalau nggak, coba cukup lihat saja gambar. Di slide ini ya, kita bisa lihat ada 9 titik. Ya. 9 titik. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah menghubungkan, kita baca instruksinya, hubungkanlah seluruh titik dengan hanya menggunakan 4 tarikan garis. 4 tarikan garis. Terhubung semua titik itu dengan 4 tarikan garis tanpa mengangkat alat tulis Bapak Ibu. Coba, mungkin pakai tangan saja. Mungkin
di apa? Di slide Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, coba set, 4 tarikan garis. Oke. Bu Kris bisa dicobakan nggak Bu Kris? Bisa ya Bu Kris ya? Kira-kira bisa ya Bu Kris? Kalau dicobakan ya. Set, Boleh Bu, boleh. Nah, kalau yang nggak bawa, Bapak Ibu yang tidak membawa alat tulis, mungkin bisa bisa nggak dengan 4 tarikan garis, maka semua titik itu terhubung. Kalau ada yang bisa jawab bagus, bisa ditunjukkan ya Bu Kris. Tapi bisa dapat hadiah nggak Bu Kris? Kris, yang bisa menunjukkan, saya terhubung loh, 4 garis terhubung. Bisa dapat hadiah nggak Bu Kris? Ya, hadiahnya dari Bu Evita. Hadiahnya barangkali aja ada kuota, pulsa, apa gitu loh. Oke, biar semangat pesertanya. Ada yang sudah bisa menghubungkan? Oke, sudah coba-coba? Sudah berapa lembar kertas yang habis? 4 tarikan garis loh ya. Dengan 4 tarikan garis, semua titik itu terhubung. Wah, ini udah ada yang coba-coba nih. Wow, yes. Ada yang sudah coba-coba. Bagus. Lanjut, siapa lagi? Ini ada 1 titik yang tidak terhubung. Oke, mana lagi? Ada lagi? Silahkan coba lagi. Baik, ada yang masih mau mencoba? Baik, mengingat waktu cuma 3 menit. Baik. Ada yang kesulitan, ada yang nggak bisa ya? Hanya 4 titik, hanya 4 tarikan garis. Nggak boleh putus, tidak boleh putus. Alat tulisnya pun nggak boleh diangkat. Set, 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 set. Set, 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 set. Kan 4 tarikan ya. Oke, oke. Baik, karena waktu. Baik, kita lihat. Nah, jawabannya seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat. Kita tarik. Bisa dari mana saja. Set, lihat nggak itu? Set, set, set. 4 tarikan garis, semua titik terhubung. Ada yang mau protes nggak? Ada yang protes nggak? Kenapa? Kenapa nggak kepikir? Iya ya. Nah, itu dibantu. Ada iya. 1, 2, tanpa angkat. Yes. Baik, terima kasih host IT di panitia. Ya, pertanyaannya, kenapa kita tidak terfikir? Kenapa tidak terfikir seperti itu? Kenapa kira-kira? Ya, tadi kepikirannya bikin kotak, gitu ya. Kotak, terus apa lagi? Ya, pikirannya mestinya begini. Dan itu kita lihat bahwa cuma pakai knowledge kita, pengetahuan kita. Kalau lihat 9 titik ini kayaknya kotak deh. Ya, itu pun pengetahuan kita kan. Kalau lihat titik 9 ini kayaknya gini deh. Kita nggak gunakan imajinasi kita. Tadi kan perintahnya hanya menghubungkan 9 titik. Menghubungkan 9 titik, mau caranya gimana kek, gitu ya, kalau orang Betawi bilang, mau caranya seperti apa kek, seperti, tapi ini kan terhubung, kalau Bapak Ibu lihat ini terhubung. Nah, tentunya ada yang menghambat kita terlalu terpaku dengan knowledge, pengetahuan, sementara kreativitas bicara imajinasi. Paham ya Bapak Ibu? Nah, imajinasi itu, ingat loh, imajinasi itu hanya di masa anak loh. Jadi ini para guru taman kanak-kanak, guru anak usia dini sangat pegang ini, karena imajinasi hanya berkembang di usia anak. Di usia saya, di usianya Bu Kris, imajinasi udah tinggal 10%. Ya, kita sudah berpikir logis. Oke, kita terus, nanti kita bisa lanjut lagi. Oke, kita lanjut kepada keterangan apa itu kreativitas. Ya. Apa itu kreativitas? Bisa ya. Bisa lanjut materinya. Kreativitas adalah kemampuan, bisa di slide berikutnya. Kita lihat disinilah kita lihat definisi kreativitas. Suara saya cukup jelas Bu Kris dan Bapak Ibu semua?
Jelas Bu, jelas. Jelas, oke. Ya. Kita lihat di sini Jelas, Bunda. kreativitas. Nah, tadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Eka, ya, Bu Eka tadi melakukan satu upaya. Jadi di sini dikatakan kreativitas adalah kemampuan untuk membuat, menciptakan, ya, hal-hal baru atau kombinasi baru, ya, berdasarkan data, berdasarkan apa-apa yang ada. Tutup botol bisa jadi sesuatu, ya kan? Jadi orang kreatif itu adalah orang yang bisa hubung-hubungkan. Tutup botol bisa jadi mainan, ya, banyak hal, bisa kulit kacang dan sebagainya. Memang untuk menjadi orang kreatif itu agak sedikit gila-gilaan dia sebenarnya, gitu ya. Apa saja bisa. Jadi, percayalah orang kreatif itu adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu dari hal yang ada. Tadi Bu Eka lihat kan di dapur banyak, mulai dari sendok, mulai dari apa ada. Bisa nggak itu dijadikan alat belajar? Bagi orang kreatif bisa, ya. Why not? Kenapa tidak, gitu ya? Kreativitas dikatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Jadi tingkat tinggi. Jadi orang kreatif adalah orang yang bisa kita katakan IQ-nya juga tinggi biasanya, gitu ya. Dan kreativitas diperoleh. Jadi orang kreatif itu diperoleh dari apa? Pengetahuan dia, pengalaman hidup dia. Jadi kalau dia nggak punya pengalaman hidup, semua disediakan, semua serba tahu beres, tidak bakalan muncul kreativitas. Oke, baik, kita lanjut. Itu sekedar definisi tentang kreativitas, ya. Jadi dia berpikir tingkat tinggi. Jadi orang kreatif itu hargai loh. Kemampuan berpikirnya tingkat tinggi. Orang taunya sendok makan gitu kan. Ini piring buat tempat makan. Tapi orang kreatif piring, sendok bisa jadi alat. Nah, sekarang kita lihat bahwa intelektual versus kreativitas, IQ versus kreativitas. Ya. IQ versus kreativitas. Bisa Bapak Ibu lihat semua? Versus saya katakan. IQ dari satu sisi yang berkaitan dengan knowledge, pengetahuan, dan kreativitas. Creativity quotient di satu sisi berkaitan dengan imajinasi. Pengetahuan, imajinasi. Ciri-cirinya adalah kalau IQ itu berpikir searah, konvergen, rasional, yang benar-benar aja. Sendok kan buat makan, ya kan? Kreativitas kadang-kadang ya nggak rasional, nggak masuk akal gitu. Tapi ya bisa. Ternyata sendok bisa buat ganjel pintu. Itu bagi orang kreatif. Ya. Orang IQ lebih menekankan pada keurutan, urut, similar, logis. Sementara untuk kreativitas dia tidak logis, gitu ya. Dia berpikir tidak logis. Makanya kadang-kadang saya katakan, kadang-kadang kreativitas ini agak sedikit gila, nggak logis, aneh. Jadi bagi orang kreatif siap-siap saja kalau sedikit aneh, gitu ya. Jadi bagi kepala sekolah yang hadir pada saat ini atau orang tua atau guru yang agak aneh-aneh itu kadang-kadang orang-orang kreatif. Tapi penting anaknya senang belajar. Tadi di awal saya katakan kalau guru kreatif, anak akan termotivasi dan senang belajar. Baik, kita bisa lanjut. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri orang berpikir kreatif? Apa ciri-cirinya orang kreatif? Ya, ciri-ciri orang kreatif setidaknya ada 4. Mungkin slide berikutnya. Ciri-ciri orang kreatif ditandai dengan kelancaran dalam berpikir. Ya, ciri-ciri orang kreatif lancar dalam berpikir. Cepat. Maka dikatakan kreativitas kemampuan berpikir tingkat tinggi, lancar, fluence. Ini apa ya? Dia cepat, cepat. Ya. Dan luas. Sendok tidak hanya buat makan, buat alat makan, tapi sendok bisa buat kerokan misalnya. Sendok bisa buat, yang nggak terpakai lagi, buat ganjel pintu sementara. Fleksibel. Buat buka tutup kaleng. Pernah kan kita lakukan itu? Fleksibel. Orang kreatif dia fleksibel. Dia tahu sih sendok buat makan, tapi karena dia kreatif, dia fleksibel dalam berpikir. Dan yang penting, kata kunci dari kreativitas adalah originality.
original. Semakin aneh pendapatnya, hasil berpikirnya semakin kreatif. Ya. Orang kreatif juga, dia kemampuan elaborasi, dia merinci. Dia makan pisang goreng, Pernah nggak ibu-ibu, bapak ibu merasakan makan pisang goreng lalu kita bilang, ini pisangnya pisang kepok, Pas. Dia bisa membedakan pisang kepok dan pisang tanduk misalnya. Atau dia makan kue, ini menteganya kiloan ya. Dari makan kue aja dia bisa elaborate itu, rinci itu bahwa ini kuenya nih pasti mentega nggak asli, ini pasti mentega kiloan. Itu orang kreatif. Seorang anak dia bisa lihat, oh itu motornya bapak. Kok kamu tahu itu motornya bapak? Aku tahu motornya bapak bunyinya kayak gitu. Ini adalah anak kreatif juga. Dia bisa rinci. Ya. Oke, kita bisa lanjut. Lalu apa ciri-ciri orang kreatif? Tadi sudah banyak kita bahas, ya. Apa sih ciri-ciri orang kreatif? Terbuka. Terbuka. Ini bisa, itu bisa. Jadi dia berpikir divergen. Bisa macam-macam. Kenapa enggak? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak ini? Dan seterusnya. Lentur, fleksibel dalam berpikir. Bebas. Bebas dia mengekspresi. Dan dia senang dengan hal-hal yang berfantasi. Jadi kalau anak-anak berfantasi jangan dimarahin. Jangan bilang ntar ayamnya mati loh. Biarkan aja. Imajinasinya sedang main. Ya. Dia percaya terhadap ide-ide dia. Ini kali bisa ya. Ini bisa ya. Nah, sebagai guru, sebagai orang tua yang ingin mengembangkan kreativitas anak, iakan saja. Apalagi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri orang kreatif adalah dia mandiri. Ya, mandiri. Karena itu tadi, berpikir tingkat tinggi loh dia. Rasa ingin tahunya tinggi. Ingin tahu ini, ingin tahu itu. Gitu ya. Dan dia punya ide. Ini kali, pernah dengar? Mungkin ini, mungkin itu. Itu ciri-ciri orang kreatif. Ya. Nah, biasanya dia menonjol dalam satu bidang seni. Seni gerak, seni bentuk, seni rupa, dan sebagainya. Ya. Nah, tadi dia juga bisa melihat dari berbagai sisi. Orang kreatif dia bisa melihat dari berbagai sisi. Tadi yang kita bahas di awal, divergen. Dia bisa lihat dari berbagai sisi. Dia nggak orang yang hanya mengandalkan IQ, dia kaku. 2 tambah 2, 4. Titik. Tapi bagi orang kreatif, 2 tambah 2, dia akan bilang 3 tambah 1. 5 kurang 1. Mana yang lebih tinggi? 2 tambah 2 sama dengan 4? Atau 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1? Jawaban orang kreatif, dia nggak akan jawab satu jawaban tunggal. Jawabannya pasti orang suruh mikir lagi sama dia. Gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang kreatif. Dan dia mempunyai rasa humor. Ya. Kemudian original dalam mengungkapkan ide maupun gagasannya. Original. Kata original adalah kata kunci dari kreativitas. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk menjadi kreatif itu bagaimana ya prosesnya? Oke, ini bisa lanjut, sudah kita bahas, dia mempunyai rasa humor. Nah, bagaimana proses kreatif? Bagaimana kita bisa menciptakan tadi seperti Bu Eka, bisa menjadi satu pembelajaran yang membuat anak senang dan termotivasi? Wah, itu ada prosesnya itu. Begitu nggak Bu Eka? Nah, prosesnya bagaimana? Pasti kita lakukan yang pertama persiapan. Gimana ya supaya anak senang belajar ya? Apalagi ya? Apa ya? Maka kita akan lakukan sesuatu. Apa ya? Usaha, upaya. Ya. Nah, kalau orang kreatif tuh makan kacang, kulit kacang, sayang ya dibuang ya kulit kacang. Makan kerang, kulit kerang bagus juga ya, sayang ya. Tutup botol pada bergeletakan, sayang ya. Jadi dia melakukan usaha, upaya untuk mencari. Ya. Lalu masuklah masa inkubasi, perenungan. Ini kulit kaca buat apa ya, udah setumpuk. Kulit kerang apa ya? Apa yang bisa saya lakukan dengan tutup botol ya? Kita melakukan perenungan. Pada saat itu kita terdiam. Merenung, diapain ya? Nah, tahap ketiga masuk adalah aha moment. Iluminasi. Nah, kita dapat ilham nih, insight.
Oh iya ya, untuk ini saya bisa pakai kulit kacang nih. Oh iya ya, untuk anak supaya ini saya bisa ini nih. Saya bisa pakai tutup botol nih yang udah saya kumpulkan. Ya emang sih guru TK kalau guru-guru taman kanak-kanak itu, guru-guru PAUD itu memang harus agak sedikit jadi pemulung lah ya gitu ya Bu Eka ya. Jadi kita nggak usah mahal-mahal gitu ya. Dan itu kita sebut proses yang ketiga, iluminasi. Saya dapat ini, saya bisa lakukan sesuatu dengan usaha yang sudah saya lakukan di awal. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar di situ kan Eureka, itu gambarnya Archimedes itu. Ya, Archimedes dia bingung gimana ya cari mengukur volume benda cair di dalam satu bak mandi. Ya. Gimana cara mengukurnya? Ya. Ternyata setelah dia nyemplung dalam, kalau ibu-ibu tahu ceritanya, semua kita tahu kan hukum Archimedes. Ini ceritanya di gambar ini sebenarnya Archimedes nih lagi nyemplung itu masuk ke dalam bak mandinya, lalu kita lihat setelah dia masuk air keluar. Nah, air keluar itulah berat dari volume dari air yang keluar. Itu yang kita sebut aha moment. Ya. Baik, kita bisa lanjut lagi. Ya, kalau proses kreatif itu bisa bagus, nanti bisa dipakai oleh teman-teman yang lain. Itu yang kita katakan tahap verifikasi tadi, tahap keempat. Setelah iluminasi, tahap verifikasi. Jadi apa yang dilakukan Bu Eka bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain. Jadi penciptanya Bu Eka tadi, terus teman-teman yang lain memakai. Setelah diverifikasi sukses kok, saya pakai ini bisa kok, katakanlah begitu ya Bu Eka ya. Nah, itu bisa diterapkan oleh teman yang lain. Nah, itu kita katakan produk kreatif itu bisa dipakai. Nah, sekarang ada satu istilah konsep 4P dalam kreativitas. Apakah kita kreatif? Oke, tadi di awal saya katakan kita punya potensi kreatif. Tapi kita kreatif karena apa? Nah, yuk coba Bapak Ibu, coba cermati apakah kita kreatif karena personal? Apakah kita kreatif karena proses? Kita senang bersibuk diri, proses, dan apakah kita kreatif karena tekanan, ditekan, tertekan, udah kepepet, baru kita kreatif. Atau kita kreatif karena produk kita. Silakan, Bapak Ibu bisa pilih. Personal, kalau personal itu secara natur. Secara natur, nah kita lihat yang duduk nih, gambarnya yang duduk nih siapa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau lihat gambar ini, ada yang duduk lagi baca di bawah pohon, ada apel jatuh. Teorinya siapa ini? Ada yang tahu? Ya, ini teorinya Newton. Ya, Newton dia udah tahap verifikasi usaha, coba ini, coba itu, capek dia, udah akhirnya dia duduk di bawah pohon, dia merenung di bawah pohon. Lalu tiba-tiba ya Newton, baik. Ini ada yang chat Newton ya. Nah, ibunya udah hebat ini. Oke. Apel jatuh, apel jatuh. Newton kan tadi mikir, Newton ada ahli yang menemukan gaya tarik satu benda, ya hukum gaya tarik gitu ya. Dia kan bingung tadi itu, dia cari tahu apa, dia udah capek usaha, dia duduk di bawah pohon. Nah waktu apel jatuh dan Newton menemukan, saya tahu sekarang bahwa ternyata benda itu kita lihat jatuhnya kan mental di kepala, langsung mental. Kita lihat bahwa gaya tarik bumi itu semakin ke bawah semakin cepat. Apel itu kan semakin cepat jatuhnya. Jadi kepalanya Newton itu kan cepat sekali. Nah, ini kita lihat bahwa Newton dia kreatif secara personal. Karena itu kalau terjadi pada saya, kalau saya lihat apel jatuh, saya bilang alhamdulillah ada apel jatuh, saya makan. Tapi bagi seorang Newton bisa satu rumus gaya tarik di situ. Hukum Newton. Nah, hukum Newton tuh dengan proses kreatif. Nah, kita lihat di sini Newton dia kreatif secara personal. Secara personal. Jarang orangnya. Hanya tokoh-tokoh manusia unggul yang kreatif secara personal.
Mungkin kita kreatifnya mungkin di proses, kita senang bersibuk diri. Atau mungkin kita kreatifnya karena stres, kepepet. Kita udah kepepet, baru kita kreatif. Ya kan? Kepepet, uang udah habis, anak minta makan. Begitu nggak, Bang? Anak pandemi ini di rumah, anak-anak makan, lapar terus. Gitu nggak ibu-ibu, bapak-ibu? Ya, di masa pandemi ini anak lapar terus. Ibu-ibu yang kreatif dia akan mengeluarkan ide gagasannya. Dan dia kreatif karena terpaksa. Kalau nggak duit habis kan. Nah, jadi dia atur, dia kreatif. Dia buka kulkas apa bisa jadi makanan lah. Oh masih ada ini, masih ini. Dia buka kulkas saja. Ya. Dia bisa kreatif. Dia ciptakan satu makanan yang membuat anak tertarik. Dan produk itu adalah sesuatu yang dia hasilkan bisa dipakai oleh orang lain. Oke, bisa kita lanjut? Nah, baik. Apa yang menghambat kreativitas? Nah, ini teman-teman guru, orang tua, apa yang membuat kita terhambat kreativitas kita? Walaupun kita punya potensi, tapi itu tidak bisa berkembang, terhambat karena apa? Nah, ini mungkin saja terlalu dini mengeliminasi fantasi. Jadi anak sedang berfantasi, oh ini begitu fantasinya main, lalu ibunya bilang, itu pasti nggak mungkin itu, ya, mana mungkin itu dan sebagainya. Jadi ibunya di-cut fantasi anak, itu menghambat kreativitas berkembang. Pembatasan terhadap rasa ingin tahu, ini juga sama. Usia anak adalah usia yang ingin tahu apa saja, apa ini, apa itu, gitu nggak ibu-ibu, ya kan? Apa ini itu? Orang tuanya bilang, aduh banyak banget tahu, atau gurunya bilang, cerewet amat sih. Kok kamu semua ingin tahu gitu ya. Nah, ini bisa menghambat kreatif. Nah, terlalu menekankan peran berdasarkan perbedaan seksual. Nah, ini hati-hati juga. Karena orang tua bilang, anak perempuan nggak usah macam-macam deh. Anak perempuan ini aja. Ya, yang macam-macam tuh anak laki boleh. Jadi anak laki boleh macam-macam. Anak perempuan dihambat perkembangan kreativitas. Ya. Atau terlalu banyak melarang, menekankan. Melarang atau menekankan, harus gini ya, harus rapi ya. Kamu boleh main tapi baju nggak boleh kotor. Ini juga menghambat kreativitas. Kemudian adanya perasaan takut, malu. Itu juga menghambat kreativitas. Takut salah, malu nanti diketawain orang. Nah, ini juga akan menghambat kreativitas. Penekanan yang salah kaprah terhadap keterampilan verbal. Orang-orang kreatif, ciri orang kreatif, biasanya secara verbal dia agak beda dengan orang yang kurang kreatif. Ya. Misalnya anak kreatif, dia sudah mengeluarkan verbal kata-kata yang aneh. Ya. Aneh. Nah, bagi orang tua, bagi guru, anak ini harus diakomodir. Jangan-jangan anak ini kreatif. Jangan kita bilang anak kecil. Anak kecil tahu apa sih? Nah, ini bisa mematikan kreativitas ya. Jadi dia mengatakan kata-kata yang sesuatu yang tinggi begitu ya, atau sesuatu yang anak kecil udah ngomong, misalnya berkata dia kamuflase. Dia berkamuflase. Anak umur 6 tahun ngomong kamuflase, anak kecil ngomong kamuflase. Apa itu? Harusnya jangan dilakukan itu, Pak. Sebaiknya orang tuanya tanya, kenapa? Apa itu kamuflase? Ya. Kemudian pemberian kritik. Nah, itu tadi, kritik yang destruktif. Kritik destruktif. Ayo loh, kalau kamu ngomong itu dosa loh. Nah, kita udah kasih dosa. Tahu kan dosa itu neraka loh. Dan seterusnya. Terlalu sering memberikan kritik dan yang sifatnya destruktif, ini tentunya kurang baik. Atau reward yang berlebihan, hati-hati. Anak mama rewardnya berlebihan. Anaknya ini sedikit, udah dikasih hadiah, udah dikasih pujian. Hati-hati dengan pemberian reward. Hati-hati dengan pemberian pujian. Terlalu berlebihan, terlalu sering memberikan pujian, manfaatnya malah sebaliknya, tidak terlalu bagus. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu, Bu Kris. Sedikit kita lihat slide berikutnya. Baik, slide berikutnya, manakah ciri orang-orang kreatif?
Coba Bapak Ibu bisa mencermati slide berikutnya. Saya bisa minta tolong slide berikutnya. Oke. Manakah ciri-ciri orang yang kreatif? Ayo silakan Bapak Ibu, ibu-ibu orang tua, ibu-ibu guru. Manakah ciri orang kreatif? Yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Silakan dibaca. Sebelah kanan atau kiri orang yang kreatif? Kiri. Oke, dari WA saya baca kiri. Ada lagi yang jawab? Kiri, kiri. Wah, semua jawabnya kiri. Kiri. Oke. 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 Bapak Ibu, teman-teman guru semua, ada yang kanan satu, ada yang kanan. Oke, jawabannya adalah mana ciri orang yang kreatif? Jawabannya adalah kiri dan kanan. Dua-duanya, kiri dan kanan menunjukkan orang kreatif. Orang kreatif tidak hanya menunjukkan dia semangat, humoris, idealis, tapi orang kreatif juga menunjukkan pemurung. Pemurung, sensitif, bingung. Coba Bapak lagi punya ide, Bapak Ibu lagi punya ide. Ini ide nggak ada solusi nih. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jalan bolak-balik, kayak orang bingung. Ya apa enggak? Halo? Begitu enggak? Kayak orang bingung enggak kita? Kita sensitif. Ada orang yang nanya sebentar kenapa sih saya lagi pusing nih, lagi ada masalah nih. Sensitif nggak kita? Keras kepala nggak kita? Ya. Jadi orang kreatif itu menampakkan kedua-duanya. Sulit ditebak, pemurung. Newton waktu dia mencoba hukum gravitasi dia bingung, kenapa ya? Udah coba ini, udah coba itu, tapi nggak ada jawaban. Dia murung. Jadi tenaganya energinya habis untuk berpikir, dia murung. Begitu ya Bapak Ibu? Jadi jawabannya kiri dan kanan. Orang kreatif menampakkan ciri. Baik, kita lanjut lagi. Slide terakhir saya rasa. Bagaimana pembelajaran yang kreatif? Oke, ini menjadi catatan bagi teman-teman guru dan orang tua. Pembelajaran kreatif di rumah ini terutama, di rumah saat ini pandemik, apa yang harus dilakukan orang tua? Mengembangkan keberanian, rasa percaya diri, ya, mengurangi perasaan-perasaan yang jangan dikritik dia, namanya anak. Ingat kreativitas itu berkembang di usia anak loh. Ya. Jadi jangan perasaan bersalah dikurangi, ya. Malah menunjukkan rasa keberanian dia. Coba nanti mama ibu temani. Dia misalnya mau megang sesuatu takut dengan ulat. Enggak apa-apa, ada ibu di sini. Takut memegang apa? Ada ibu di sini, ya. Beri kesempatan anak untuk melakukan komunikasi secara aktif, ya. Berkomunikasi secara aktif dan terarah. Jadi sebenarnya pendidikan anak di usia dini itu utamanya adalah komunikasi. Jangan senang dengan anak yang sibuk sendiri, apalagi sampai calistung, menulis calistung, sibuk sendiri. Bukan itu. Pada anak usia dini adalah kemampuan kamu. Ya, kamu boleh cerita. Ini kenapa? Ini ceritanya apa? Biarkan dia berkomunikasi. Oke. Slide berikutnya. Libatkan peserta didik. Atau libatkan anak. Ya, misalnya ibu di rumah. Nih si ibu di rumah. Yuk kita hari ini bikin apa ya? Ibu mau bikin ini. Kita bikin nasi goreng. Kamu melakukan apa? Ya, kamu hitung bawangnya. Kamu ambil bawang merah, bawang putih. Atau mau bikin sop, ambil wortelnya. Bu, aku boleh motong? Boleh. Pakai pisau beneran? Pakai pisau beneran. Pakai pisau beneran. Tapi tentu pisau beneran, pisau yang benar, tapi kecil. Dan temani dia saat memotong. Nah, udah kan? Udah motong kan? Dah? Aman kan? Jangan biarkan sendiri loh ya. Temani dia pegang dan seterusnya. Setelah itu ibunya, oke, tarik pisaunya. Beri pengawasan tapi tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. Kreativitas tidak akan berkembang kalau orang tuanya galak, gurunya galak, terlalu disiplin. Kreativitas tidak berkembang. Ya, jadi agak-agak sedikit dibebaskan. Ya,
libatkan mereka secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam seluruh proses pembelajaran. Baik, Bu Kris, saya rasa secara singkat apa dan bagaimana itu penting, mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik oleh seluruh peserta. Saya kembali ke Bu Kris, terima kasih semuanya atas perhatiannya.